sebuah kartu masuk diberikan kepadanya. Narator mencatat bahwa di antara para kurcaci, yang terkenal dengan banyaknya pengrajin, hanya yang paling luar biasa yang diberi gelar Meister. Sekitar 1 dari 1000 yang menerima kehormatan ini. Siapa sangka kedua orang itu adalah Meisters. Russell mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah beberapa waktu, dia merenung bahwa meskipun perpustakaan ini berada di bawah tanah, tempatnya sangat luas. Pengetahuan di sini juga tampak sangat berbeda dari teori-teori di dunia permukaan. Dia memiliki sisa 19 hari sebelum harus kembali ke Menara Api. Saat membaca sebuah buku tertentu, dia terkejut dan bertekad untuk mencoba menembus penghalang lingkaran ke-6 dalam waktu itu. Setelah beberapa saat, Russell berpikir dalam hati bahwa memang tidak semudah yang dia harapkan, dan mungkin masih terlalu dini baginya. Dia berjalan menuju toko Miggy, di mana Miggy melihatnya dan menyapanya, mengatakan bahwa manusia kecil itu telah kembali. Russell memastikan bahwa dia akan pergi hari ini, jadi dia datang untuk mengambil barang yang dia titipkan pada mereka, dan dia mengucapkan selamat tinggal. Mereka terkejut, dan Miggy berseru dengan kaget, bertanya apakah dia sudah akan pergi. Kurcaci berambut hitam menyarankan agar dia tinggal beberapa hari lagi. Russell curiga bahwa mereka belum menemukan apa sebenarnya monostone itu. Miggy mengakui dengan sedikit penyesalan bahwa mereka belum menemukan sesuatu yang luar biasa, namun dia menambahkan bahwa ini tidak berarti tidak ada kemajuan yang dicapai. Yang mereka pelajari adalah bahwa monostone tidak terbentuk secara alami. Itu sebenarnya adalah objek buatan yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu oleh seseorang. Russell mengambil batu itu dan bertanya apakah ada alasan dia percaya begitu. Dia menjelaskan bahwa reaksi alkimiawi itu mirip dengan yang pernah mereka temui sebelumnya. Miggy kemudian menunjukkan sebuah bagian dalam buku kepada Russell dan memintanya untuk mendengarkan saat dia membacanya. Dia mengatakan bahwa berdasarkan isi buku tersebut, mereka telah membentuk beberapa hipotesis, dan tampaknya monostone adalah jenis magnum opus, sebuah objek yang dibuat dengan memecah dan mengencerkan sebagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Russell mulai membaca dan merenungkan bahwa magnum opus dalam alkimia merujuk pada sebuah karya agung. Dia menganggap bahwa kedua kurcaci itu tampaknya percaya bahwa monostone ini memiliki nilai yang setara dengan batu filsuf. Miggy berkomentar bahwa akan lebih baik jika mereka bisa mengetahui bahan asli pembuat batu itu. Namun ini semua yang bisa mereka ketahui, dan dia meminta maaf untuk itu. Russell menjawab bahwa itu sudah lebih dari cukup, mengucapkan terima kasih, dan menambahkan bahwa berkat mereka berdua, dia sekarang mengerti betapa luar biasanya dunia bawah tanah itu. Miggy mengatakan agar dia datang kapan saja bisa. Kurcaci berambut hitam itu setuju, mendesaknya untuk kembali juga. Kemudian, saat berjalan melalui gua, Russell berpikir bahwa berdasarkan semua yang terjadi sejauh ini, bahan yang digunakan untuk membuat monostone kemungkinan besar adalah hati naga. Sebuah hati naga, penyihir lain pasti akan terkejut mendengar teori seperti itu. Dia melihat gerbang warp di depan dan kemudian berbalik untuk bertanya apakah Olsen sudah kembali. Saat itu, Olsen muncul dan berkata sebenarnya dia yang tiba lebih dulu. Russell terkejut melihatnya dan berkata bahwa dia sudah kembali. Olsen memperlihatkan tubuhnya dan bertanya apakah Russell sudah lama menunggu. Russell menjawab belum, tapi dia bertanya tentang zat yang diaplikasikan di kulit Olsen. Olsen menjelaskan bahwa minyak itu adalah rahasia kekuatan otot para kurcaci. Dia menambahkan bahwa dia berencana memodifikasinya untuk digunakan manusia setelah mereka kembali dan berjanji akan membuatkan satu untuknya juga, menyuruhnya untuk menantikannya. Russell tertawa saat mereka berjalan menjauh dari gerbang warp. Olsen berkomentar bahwa dia terlihat gelisah dan bertanya apakah penelitiannya tidak berjalan dengan baik. Russell menjawab bahwa bukan itu masalahnya, sebenarnya justru sebaliknya. Dia telah mendapatkan apa yang dia cari. Olsen kemudian menyarankan bahwa hanya satu hal yang mungkin masih mengganggunya, yaitu penghalang untuk menjadi penyihir lingkaran ke-6, dan dia bertanya apakah itu benar. Russell meletakkan tangan di lehernya dan mengakui bahwa dia bisa merasakan penghalang itu, tapi tidak bisa melewatinya, yang sangat membuat frustrasi. Dia merenungkan pepatah bahwa jika ada 100 penyihir, akan ada 100 pencerahan yang berbeda, yang menggambarkan betapa rapuhnya proses pencerahan itu sebenarnya. Bahkan nasihat yang bermaksud baik pun bisa berbahaya. Jadi tetap menjadi aturan tak tertulis untuk tidak ikut campur. Namun, dia percaya bahwa memberikan beberapa nasihat dasar seharusnya diperbolehkan. Dia kemudian bertanya apakah dia pernah menyebutkan bahwa dia bisa mengangkat 1.500 pon. Russell, terkejut, berkata bahwa ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu dan bertanya-tanya mengapa hal itu tiba-tiba dibicarakan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengangkat beban itu pada awalnya. Dia tahu kedengarannya ekstrim, tapi melalui usaha tanpa henti, yang bertumpuk pada usaha lainnya, akhirnya menjadi mungkin. Dia mengatakan bahwa dia percaya pencerahan, dalam hal sihir, mengikuti prinsip yang sama. Jika seseorang bekerja dengan tekun setiap hari,
Itu akan datang tiba-tiba dan tanpa peringatan. Russell merenung bahwa suatu hari, sekaligus, itu benar, tidak perlu terburu-buru. Dia telah berkembang pesat dibandingkan sebulan yang lalu. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk matahari terbenam dan berkata bahwa itu selalu membuatnya terharu. Matahari terbenam di atas Red Canyon, khususnya, benar-benar luar biasa. Russell menatap pemandangan itu dan berpikir bahwa cahaya matahari yang terbenam mengaburkan batas antara langit dan bumi. Segala yang telah ia pelajari, sadari, dan bangun sedikit demi sedikit, seolah-olah membawanya menuju pencerahan yang lebih besar di balik cakrawala. Saat pemikiran ini menguat, sebuah kenangan masa lalu muncul. Ia memasuki dunia pikirannya dan melihat dirinya berdiri dikelilingi air. Dia menyadari ini sebagai proyeksi mental. Jika ini adalah isi pikirannya, maka semua yang telah dia pelajari dan alami sedang diungkapkan melalui rumus-rumus. Dia menatap matahari dan menyadari bahwa itu adalah matahari terbenam merah yang sama yang membara. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika rumus-rumus itu digabungkan dengan gambar matahari terbenam merah yang membara itu. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan kemampuan asli Russell Raymond, Falling Sun, melepaskan api besar yang menyebar di telapak tangannya. Olsen segera meraih tangannya dan bertanya apakah dia berniat langsung menggunakan mantra Grand Warfare. Apakah dia berencana membakar seluruh ngarai? Kemudian dia menempelkan dua jarinya di dahi Russell dan mengucapkan kata tidur. Russell langsung pingsan. Olsen berpikir dalam hati, astaga, mereka hanya membicarakan pencerahan, tapi dia tidak menyangka itu terjadi pada Russell begitu tiba-tiba. Peristiwa ini pasti akan menggemparkan dunia akademis. Penyihir lingkaran ke-6 termuda dalam sejarah. Pada saat itu, jendela sistem muncul, memberitahu bahwa Russell telah mencapai lingkaran ke-6. Misi telah selesai, dan dia sekarang berhak menerima hadiahnya. Hadiah tersebut meliputi 1 monostone makanan tingkat tertinggi, 5 monostone makanan tingkat lanjutan, 5 monostone makanan tingkat menengah, dan 20 monostone makanan tingkat rendah. Sistem juga memberitahukan bahwa hadiah tambahan akan diberikan. Beberapa saat kemudian, di menara api, Russell duduk diam, mengamati tangannya saat kenangan muncul. Dia mengaktifkan kemampuan asli Russell Raymond, matahari jatuh, mengumpulkan api di telapak tangannya, menggenggam tinjunya. Dia merenung bahwa akhirnya dia telah menjadi penyihir lingkaran ke-6. Sensasi mana yang mengalir dalam nadinya benar-benar berbeda dari yang dia rasakan saat menjadi penyihir lingkaran ke-5. Dia juga teringat menerima topeng emas kedua sebagai hadiah karena mencapai lingkaran ke-6. Dia ingat jendela sistem memberitahunya bahwa topeng akan diberikan sebagai hadiah tambahan. Saat memeriksa topeng itu, dia mencatat bahwa, berbeda dengan yang sebelumnya yang meningkatkan perhitungan serangan, artefak ini memberikan kekebalan terhadap debuff dan menghususkan diri dalam ketahanan terhadap kutukan. Ini akan membantunya menahan sihir orang kafir, barang yang sangat bagus. Topeng itu kemudian menghilang dari tangannya. Saat itu, Daraya masuk dan menyapanya, mengatakan bahwa dia sudah kembali dan memanggilnya anak muda. Dia bertanya bagaimana kota dunia bawah tapi kemudian terhenti terkejut saat melihat perubahan pada dirinya. Dia menyadari bahwa dia sudah menembus batas itu. Russell menjawab bahwa penelitian dari luar sangat membantu. Daraya, terkejut, merenung bahwa baru setengah tahun sejak dia menguasai sihir lingkaran ke-5 sepenuhnya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan bakat anak itu. Dia percaya butuh beberapa tahun lagi baginya. Dipenuhi kebanggaan, dia dengan lembut menggenggam tangannya. Dia berkata, ini memang seperti yang diharapkan dari muridnya. Russell menjawab bahwa dia akan terus berjuang maju. Dia teringat Hemingway dan berpikir dalam hati bahwa pria tua itu akan marah saat mendengar hal ini. Dia lalu berkata, baiklah, biarkan mereka menyaksikan kemampuan penyihir termuda yang luar biasa itu, jika memang harus, sambil menyalakan ujung jarinya dengan api. Beberapa saat kemudian, mereka berdiri di luar. Daraya berkomentar bahwa ini mengingatkannya pada hari sebelum ekspedisi ke reruntuhan. Russell menjawab bahwa saat itu, baginya sulit bahkan untuk menghadapi satu raksasa saja. Dia berkomentar bahwa dari cara bicaranya, sepertinya tantangan seperti itu sekarang mudah baginya. Jika begitu, dia menyarankan untuk meningkatkan tingkat kesulitan sesuai dengan levelnya saat ini. Dia mengaktifkan keaslian putih salju.